Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari Kota Malang. Sekarang ini saya sudah berada di depan Stasiun Malang dan pada perjalanan kali ini juga saya akan mencoba salah satu kereta terbaru, kereta dengan layanan kelas eksekutif ekonomi New Generation dari Kota Malang menuju ke Banyuwangi. Apalagi kalau bukan kereta Ijen Express yang menjadi salah satu kereta terbaru di GAPK 2025. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta Ijen Express kali ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Ini dia untuk suasana pagi hari di depan stasiun Malang. Cukup rame ya teman-teman. Ada banyak penumpang yang mulai berdatangan, lalu traffic juga kelihatan cukup padat. Sekarang udah jam 7 ya. Kita langsung masuk aja ke dalam stasiun teman-teman. Nah, di sana itu ada loket, ada tempat cetak boarding pass, dan di sini untuk tempat boardingnya ya. Kita cetak dulu boarding pass, karena ini kan kereta baru ya, buat kenang-kenangan. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian, yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Yang ada di jalur 1 ini adalah kereta api Matarmaja. Kereta dari arah Malang tujuan ke Pasar Senen. Akan berangkat pukul 7 lebih 40 menit. Ini kereta harganya 300 ribuan teman-teman, tapi 16 jaman dari Malang ke Jakarta. Terus udah gitu keretanya masih kereta adu dengkul. Kita lihat bentar nih ya. Tuh, teman-teman bisa lihat 300 ribu kayak gini. Hampir 16 jam. Menyakitkan sekali. Ini salah satu kereta ndak masuk akal juga, sama kayak Pasundan. Kalau nggak terpaksa nggak usah naik Matarmaja dah. Naik Majapahit aja lebih enak. Nah, terus untuk akses pindah peron juga kita bisa menggunakan Skybridge atau menggunakan underpass ya ke bawah. Kalau Skybridge ke atas. Ini banyak penumpang Gajayana yang baru turun teman-teman. Ini dia untuk kereta Ijen Express ya. Tersedia di jalur 4. Nah, terus di Malang juga ada depo kereta ya teman-teman. Sebelah sana depo kereta untuk penyimpanan kereta-kereta yang memang sudah istirahat dan akan digunakan mungkin nanti sore, nanti malam kayak gitu. Yang ada di jalur sebelah kanan ini jalur 5 ya. Mungkin rangkaian kereta Majapahit atau kereta ekonomi New Generation Stainless Steel yang buatan pabrik PT Inka. Lalu ini adalah rangkaian kereta Ijen Express. Paling belakang ada kereta ekonomi 3 dan menggunakan armada New Generation tapi yang modifikasi. Nah, kalau untuk kereta New Generation modifikasi kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Udah menghadap satu arah laju kereta semua, namun di sini banyak sekali kursi dengan tembok ratapan ya, dan tidak bisa diprediksi juga. Memiliki 72 kapasitas tempat duduk, jadi untuk tempat duduknya ini bisa dibolak-balik ya, seperti kereta kelas eksekutif. Untuk kereta ekonomi New Generation juga menurut saya udah nyaman banget kok. Sekarang ini saya akan naik di kereta Ijen Express eksekutif 1 ya. Kursi single seat 13B dan kita mendapatkan jejeran paling depan teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Dari Malang ke Bangil kita paling depan, tapi nanti perjalanan yang lama dari Bangil ke Ketapang kita bakal ada di jejeran paling belakang. Yuk. Wow, masih kosong. Nah, ini tempat duduk saya. 13B. Yang baru saja masuk itu kayaknya adalah kereta Penataran. Kereta dari arah Surabaya menuju ke arah Blitar ya, teman-teman. Sekarang ini saya sudah berada di samping rangkaian kereta Ijen Express yang akan membawa saya menuju ke kota Banyuwangi.
Dan saya mau cerita sedikit dulu seputar perjalanan kereta Ijen Express kali ini. Untuk nama dari Ijen, diambil dari salah satu nama gunung yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Namanya adalah Gunung Ijen. Lalu untuk teman-teman juga pasti sudah familiar sekali dengan yang namanya Kawah Ijen. Salah satu kawah dengan api abadi. Lalu untuk kereta Ijen Express merupakan salah satu kereta yang benar-benar banyak ditunggu oleh banyak orang. Karena untuk penglaju Malang menuju ke Banyuwangi sebelumnya hanya ada kereta api Tawang Alun saja, yang dimana kereta Tawang Alun itu kereta ekonomi bersubsidi dengan rangkaian keretanya adu dengkul. Nah, sudah lama sekali warga penglari Malang menuju Jember sampai dengan ke Banyuwangi menginginkan adanya kereta komersil kelas eksekutif dan juga kelas ekonomi yang nyaman. Sekarang ada kereta Ijen Express. Untuk saya akan naik di kelas eksekutif dengan harga tiketnya sekitaran Rp265.000. Lalu untuk kereta kelas ekonomi ada di harga Rp175.000. Ada satu hal sih yang mengganjal di pikiran saya, yaitu nama Express pada kereta api biasanya disematkan untuk kereta-kereta yang cepat gitu teman-teman. Tapi satu fakta menarik, kereta Ijen Express ini memiliki waktu tempuh yang lebih lama apabila dibandingkan dengan kereta api Tawang Alun. Nanti akan diberangkatkan dari stasiun Malang ini pada pukul 7:50 waktu Indonesia Barat, menempuh perjalanan 7 jam lebih 5 menit, dan diperkirakan akan tiba di stasiun Ketapang Banyuwangi pada pukul 14:55 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk kereta api Tawang Alun hanya memiliki waktu tempuh 6 jam 30 sekian menit. Aneh ya, Ijen Express kelasnya lebih tinggi, kereta komersil, tapi waktu tempuhnya lebih lama. Gimana dah konsepnya? Untuk lokomotif dinas pada kereta Ijen Express kali ini adalah CC203-9812 Depo Induk JR ya. Lalu untuk sambungan antara lokomotif dan kereta menggunakan kopler seperti ini ya teman-teman. Nah, terus ada juga selang yang gede. Ini merupakan selang untuk suplai daya angin untuk pengereman, dan ada juga rantai yang gede banget untuk pengaman tambahan. Pada perjalanan naik kereta Ijen Express kali ini saya mendapatkan kereta eksekutif 1 dengan kode armada K1019115YK. K1 merupakan kode sarana untuk kereta kelas eksekutif 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 19 tahun pertama dinas di 2019, dan 15-nya adalah nomor absen. YK sendiri adalah kepemilikan dari rangkaian ini Depo Yogyakarta. Lalu ada ACTS, itu merupakan tegangan dari pembangkit rangkaian. BK berat kosong 39.500 kg atau 39,5 ton, dan ada tulisan MD mulai dinas di tanggal 14 bulan 8 2019. Lalu di atas sebelah sana terdapat sebuah kode trainmark, di mana F itu menandakan bahwa sarana rangkaian ini dapat dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam. Lalu 44 adalah berat maksimalnya 44 ton, dan 10 adalah tipe bugi atau roda K10. Nah, untuk bugi K10 bentukannya seperti ini ya teman-teman. Bugi yang sama yang digunakan pada kereta New Generation. Nah, berbeda dengan stasiun besar kebanyakan, kalau di stasiun Malang ini masih menggunakan sistem sinyal mekanik ya teman-teman. Sinyal mekanik itu yang ini nih. Dan untuk sinyal mekanik, cirinya itu apabila aman akan tandanya seperti ini nih. Tapi kalau misalkan jalur sedang tidak aman, dia akan menutup seperti ini. Ini dia untuk peta rute perjalanan kereta api Ijen Express. Diberangkatkan dari stasiun Malang, akan berhenti di stasiun Lawang,
Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Klakah, Tanggul, Rambipuji, Jember, Kalisat, Kalibaru, Kalistail, Temuguruh, Rogojampi, Banyuwangi Kota, dan berakhir di stasiun Ketapang. Good morning, dear passengers. On behalf of PT Kereta Api Indonesia and the crew on duty, we would like to welcome you aboard the Ijen Express train, which will take us to our final destination at Ketapang Station. This journey taking about 7 hours, 5 minutes. We remind you again that this is a smoke-free journey. Therefore, we kindly request you not to smoke in the toilets or on the platforms. Tepat sesuai dengan jadwal pukul 7.50. Kereta Ijen Express yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Malang. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di stasiun Ketapang dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejauh ini di kereta eksekutif 1 masih terbilang lenggang banget ya teman-teman. Masih banyak kursi yang belum terisi. Lalu yang saya notice juga sekarang di single seat ini bener-bener kaca filmnya bagus banget. Kenapa saya bilang bagus? Karena kaca film yang berkualitas itu dapat menangkal panas dari luar, tapi untuk view dari dalam keluar itu kita masih bisa dibilang bening. Kita bisa menikmati perjalanan, apalagi perjalanan siang kali ini ya. Nah, teman-teman juga bisa lihat, untuk kursi single seat dan kursi yang belakang itu tidak terlalu berbeda signifikan ya. Gak gelap-gelap banget gitu loh. Mantep sih. Terus yang seru juga di perjalanan naik kereta Ijen Express, apabila teman-teman naiknya kereta eksekutif 1, nanti setelah dari Malang ke arah Bangil, bisa mendengar suara deru lokomotif yang menggelegar dan juga semboyan 35 yang merdu. Tapi dari arah Bangil menuju ke arah Ketapang, kita bisa back ride. Asli sih, naik kereta Ijen Express apalagi lewat jalur Banyuwangi, pasti bakal keren banget. Sekarang jam 8:10 ya. Kita sudah tiba di stasiun Lawang. Untuk stasiun Lawang ini masih memasuki di Kabupaten Malang ya teman-teman. Oh, ada yang naik. Cuman tadi kayaknya yang naik itu dia nunggu di peron sebelah kanan kereta arah laju ya teman-teman.
Sekarang kita persiapan memasuki stasiun Bangil ya teman-teman. Lalu bertemu juga dengan percabangan dari arah Jember. Sekarang kita melaju dari Malang tujuan ke Bangil ya. Tapi nanti kita bakal lewat jalur yang sana. Ya, sekarang jam 8:47 kita sudah tiba di stasiun Bangil. Ini akan ada proses perpindahan haluan lokomotif. Nggak tahu nih bakal ditegur apa enggak. Karena stasiun Bangil ini merupakan stasiun dengan keamanan privasi tertinggi. Katanya, kata Pak KS itu nggak boleh rekam-rekam gandeng lokomotif, teman-teman. Nggak tahu nih bakal ditegur lagi apa enggak ya. Nah, untuk di stasiun Bangil, banyak sekali penumpang yang turun terlebih dahulu ya. Karena pemberhentian di sini bakal cukup lama. Ya, ini lokomotifnya udah dilepas teman-teman. Dan setelah ini lokomotif kereta Ijen Express bakal dilangsir, diputar balik ya di turntable, lalu dipasangkan kembali. Semula perjalanan kereta Ijen Express dari arah Malang. Susunan rangkaian itu di paling depan ada lokomotif, lalu di belakang lokomotif ada kereta eksekutif 1, 2, 3. Di belakang eksekutif 3 ada kereta restorasi pembangkit, dan di belakang restorasi pembangkit ada kereta ekonomi 1, 2, 3. Namun setelah dari stasiun Bangil ini susunannya bakal berubah. Nanti di paling depan ada lokomotif, lalu di belakang lokomotif terdapat kereta ekonomi 321, kereta restorasi pembangkit, dan kereta eksekutif 321. Awalnya kereta eksekutif ini ada di jajaran paling depan, nanti bakal ada di paling belakang. Secara normal, pemberhentian kereta Ijen Express di stasiun Bangil ini dari jam 8:52 waktu Indonesia Barat sampai dengan jam 9:20 waktu Indonesia Barat. Teman-teman tidak salah dengar ya, berhenti di sini itu lama banget, sekitar setengah jam, karena ada proses perpindahan haluan lokomotif yang membutuhkan waktu cukup lama. Yang dimana lokomotif itu akan dilepas, lalu diputar di turntable dan dipasangkan kembali. Rata-rata untuk kereta-kereta yang memiliki proses perpindahan haluan lokomotif, berhenti itu kisaran 20-30 menitan. Nah itu ya teman-teman. Untuk lokomotif saat ini lagi dilangsir menuju ke turntable atau meja pemutar. Turntable stasiun Bangil ada di sana ya teman-teman. Yang akan masuk adalah kereta Supas teman-teman, dari Surabaya kota tujuan ke Pasuruan ya. Untuk komuter lain Supas ini merupakan kereta lokal yang menghubungkan antara kota Surabaya dan juga Pasuruan. Harga tiketnya kalau nggak salah itu entah 4.000, 5.000 atau 6.000 gitu. Nah teman-teman bisa lihat ya, untuk turntable-nya ini manual, jadi didorong gitu sama pegawai kereta. Berapa orang tuh? Ada sekitaran 5 orang atau 6 orang gitu ya. Teman-teman udah bisa lihat ya. Lokomotifnya kini sudah berbalik sekitar 180 derajat. Dan setelah kembali ke posisi short hood, nanti lokomotifnya bakal dipasangkan kembali dengan rangkaian kereta. Udah ada PKD ya di depan sana, dan peronnya juga emang sampai sini sih teman-teman. Jadi rekamnya di sini aja ya. Itu lokomotifnya lagi proses penggandengan dengan rangkaian. Pukul 9:22 ya. Lambat sekitar 2 menit, kereta api Ijen Express diberangkatkan kembali dari stasiun Bangil. Sekarang ini kita akan berbelok ke arah kiri menuju Daob 9 Jember ya teman-teman. Jadi kan tadi itu dari arah Malang ke Bangil kita berada di rel sebelah kiri. Tapi setelah berangkat dari Bangil, beloknya ke arah kiri lagi nih, di sini. Dan kita juga sudah memasuki area
Daop 9 Jember meninggalkan Daop 8 Surabaya. Sekarang jam 9:40, kita sudah tiba di stasiun Pasuruan. Ini ketemu lagi dengan kereta Supas tadi ya teman-teman, yang ketemu dengan kita di stasiun Bangil. Untuk stasiun Pasuruan ini melayani semua kereta api ya, yang melewati jalur ini. Jadi mau naik kereta Wijaya Kusuma, Mutiara Timur, Sri Tanjung, Logawa, teman-teman bisa naik dari stasiun Pasuruan. Stasiunnya kecil ya, bukan stasiun besar seperti Bangil, tapi tadi juga Bangil memasuki Kabupaten Pasuruan. Sekarang waktu menunjukkan pukul 9:51. Kita sudah berhenti kembali ya teman-teman. Tapi kok berangkat lagi ya? Saya lihat tadi ada semboyan PPKA. Harusnya kita di sini tunggu silang loh dengan kereta Tawang Alun. Apakah bakal berangkat lagi? Sepertinya iya sih, soalnya kita masuk jalur lurus ya teman-teman. Kita sudah berangkat lagi ya dari stasiun Rejoso pukul 9:53. Nah, harusnya kita di sini tunggu bersilang dengan kereta Tawang Alun, teman-teman. Tapi bisa jadi untuk kereta Tawang Alun mengalami keterlambatan sehingga kereta ijennya langsung diberangkatkan lagi ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 10:13. Kereta api Ijen Express telah tiba di stasiun Bayeman. Tapi kita masuk spur lurus, teman-teman. Harusnya di sini itu bertemu dengan kereta api Logawa. Dan lintas ini sekarang bisa dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam. Sebenarnya saya penasaran dengan kereta api Logawa melintas ke sini itu segimana ngebut. Soalnya ngeliat vlog yang lain seperti vlognya Mas Aldian dan yang sudah naik Ijen, itu tuh lewat sini banter banget. Tapi ini kayaknya bakal ada perpindahan persilangan lagi deh. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 10:25. Kereta Ijen Express yang saya naiki sudah tiba di stasiun Probolinggo. Bisa dibilang untuk perjalanan kereta Ijen Express di stasiun Probolinggo kali ini akan berhenti cukup lama ya teman-teman. Karena secara normal jadwalnya itu tiba jam 10:35, yang otomatis kereta Ijen ini tuh awal sekitar 10 menit. Kenapa bisa awal sebanyak itu? Karena seharusnya di Bayeman kita berhenti 10 menitan untuk tunggu di silang sama kereta api Logawa. Sedangkan kereta Logawanya telah teman-teman, sama seperti dengan kereta api Tawang Alun. Sehingga ya semua persilangannya bergeser. Di stasiun Probolinggo ini ada pergantian masinis ya teman-teman. Kita bisa lihat itu ada masinis yang mempersiapkan diri ke arah sana, mungkin bakal menggantikan masinis kereta Logawa. Nah itu tuh, Logawanya udah masuk ya.
Kereta api Logawa dari stasiun Ketapang tujuan stasiun Purwokerto. Saat ini sudah berganti rangkaian menjadi kereta premium atau kereta stainless steel generasi pertama. Hanya berhenti sebentar ya, naik turun penumpang, lalu pergantian masinis. Sekarang kereta Logawa udah berangkat lagi dari stasiun Probolinggo. Untuk kereta Logawa ini adalah salah satu kereta yang bisa melaju di angka 120 km per jam untuk perjalanan GPK terbaru. Di lintas ini yang bisa melaju di angka 120 hanyalah kereta Logawa dan juga Pandalungan, teman-teman. Pukul 10.40 tepat ya, kita berangkat kembali dari stasiun Probolinggo. Nah, apabila teman-teman itu jauh dari kereta restorasi dan mager, kalian itu bisa membeli makanan ataupun minuman lewat prama-prami yang berkeliling ke kabin ya. Sekarang saya sudah memesan satu menu makanan yang tadi dijajakan oleh prami yang berkeliling. Ada menu nasi goreng Parahyangan saja tadi. Jadi ya mau nggak mau pesannya menu ini, teman-teman. Harganya Rp44.000 dan saya juga pesan hot coklat. Ini harganya 15.000 berarti. Nah, untuk isian nasi goreng Parahyangan kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi sama dengan nasi goreng yang biasa kita temui di kereta lain. Ada satu porsi nasi goreng, lalu ada telur, ayam, acar, timun, dan juga ada kerupuk ya. Yang saya perhatiin kalau kereta Ijen Express ini menggunakan kereta restorasi KMP3 yang dimana kereta makan bergabung dengan pembangkit sehingga mengorbankan space untuk meja dan juga kursi yang tersedia. Jadi untuk amannya saya mau makan siang di sini aja ya, teman-teman. Nah, kita coba untuk nasi goreng Parahyangan di kereta Ijen Express. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya lihat ini nasinya cukup pekat ya warnanya. Untuk bumbu nasi gorengnya ini enak ya, teman-teman. Dan yang saya rasa cenderung lebih pedas apabila dibandingkan dengan nasi goreng Parahyangan biasanya. Tapi saya suka sih kalau nasi goreng Parahyangan kayak gini. Kita juga dikasih kerupuk. Di sini juga ada ayam goreng, kita coba. Untuk bumbu ayamnya juga berasa ya.
Menurut saya nasi goreng Parahyangan kali ini bumbunya berasa ya, bumbunya berani. Mantap sih, saya bisa kasih nilai 8 dari 10. Waktu menunjukkan pukul 11 lebih 23 menit. Kereta Ijen Express yang saya naiki telah tiba di stasiun Kelakah. Kita sudah sampai di Kabupaten Lumajang. Ada beberapa orang yang turun dari kereta Ijen Express ya teman-teman. Dan banyak juga kereta-kereta lain yang berhenti di stasiun Kelakah ini. Seingat saya yang melintas langsung hanya kereta Mutiara Timur teman-teman. Jadi macam kereta Pandalungan, lalu kereta Belambangan Express, Wijaya Kusuma. Kalau nggak salah berhenti ya di stasiun Kelakah. Kita berhenti sebentar ya di stasiun Jatiroto, karena seharusnya berhenti di stasiun ini itu 10 menitan untuk tunggu bersilang kereta Mutiara Timur ya teman-teman. Namun kereta Mutiara Timur pagi dari Ketapang itu statusnya fakultatif. Kebetulan untuk hari ini tidak berjalan, sehingga kita di sini hanya berhenti sebentar saja. Kebetulan juga kereta Ijen ini telat ya, karena tadi menunggu persilangan dengan kereta Sri Tanjung di stasiun Malasan. Dan sekarang keretanya udah bisa dibilang on time. Tepat sesuai dengan schedule pukul 11 lebih 55, kereta Ijen Express telah tiba di stasiun Tanggul. Kita sudah memasuki Kabupaten Jember ya teman-teman. Dan di stasiun Tanggul ini juga ada beberapa orang yang turun, terutama di kelas ekonomi. Sekarang jam 12 lebih 12 menit ya. Kita sudah tiba di stasiun Rambi Puji. Dan di Rambi Puji juga ada banyak penumpang yang turun teman-teman. Lebih banyak dibandingkan dari stasiun Tanggul tadi. Karena stasiun Rambi Puji juga menurut saya bisa dibilang stasiunnya cukup besar ya. Dan setelah ini kita bakal langsung berhenti di stasiun Jember. Waktu menunjukkan pukul 12 lebih 24 menit. Kereta Ijen Express yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Jember. Ini adalah pusat dari Daop 9 ya teman-teman. Dan penumpang yang turun dari kereta Ijen juga lumayan banyak. Namun nampaknya yang ke arah Banyuwangi juga nggak kalah banyak teman-teman. Untuk stasiun Jember ini menjadi keberangkatan awal bagi beberapa kereta api ya. Di antaranya ada kereta Pandanwangi, kereta lokal dari arah Jember menuju ke arah Banyuwangi. Lalu ada juga kereta api Ranggajati yang menjadi salah satu kereta jarak jauh melayani rute dari Jember menuju ke Surabaya sampai dengan ke stasiun Cirebon. Semula itu ada kereta api Logawa teman-teman. Namun kini kereta api Logawa sudah diperpanjang menuju ke arah Banyuwangi. Untuk di stasiun Jember masih ada waktu tunggu untuk keberangkatan kereta api Ijen ini kurang lebih selama 8 menit. Dan kalau nggak salah juga bakal tunggu bersilang dengan kereta Pandanwangi. Di stasiun Jember ini ada pengisian air untuk tangki toilet ya teman-teman. Lalu di sini juga ada depo kereta, tempat penyimpanan sarana kereta yang sedang tidak digunakan. Oh iya, saya hampir lupa. Itu ada rangkaian kereta Pandalungan teman-teman yang menjadi kereta dengan keberangkatan awal di stasiun ini. Ini bakal ada kereta yang masuk, kereta Pandanwangi. Nanti masuknya di jalur 3. Kita berangkat lagi dari stasiun Jember tepat jam 12 lebih 32 menit. Teman-teman bisa lihat ya, untuk penumpang kereta Pandanwangi asli rame banget. Karena menjadi satu-satunya kereta lokal penghubung Jember menuju ke Banyuwangi dengan harga Rp8.000. Gak heran sih kalau kereta Pandanwangi itu jadi primadona banget buat warga Jember yang mau ke Banyuwangi ataupun juga sebaliknya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 12 lebih 53 menit, kita sudah tiba di stasiun Kalisat ya teman-teman. Dan stasiun Kalisat ini masih memasuki Kabupaten Jember dengan elevasi 265 meter di atas permukaan air laut ya.
Di sini juga kita akan berhenti cukup lama karena waktunya bersilang dengan kereta terakhir, yaitu kereta api Wijaya Kusuma dari stasiun Ketapang tujuan ke stasiun Cilacap. Di sana itu sudah ada sinyal aman ya teman-teman, tandanya sinyal naik ke atas, karena untuk kereta api Wijaya Kusuma di stasiun Kalisat ini jadwalnya melintas langsung alias tidak berhenti. Itu dia kereta api Wijaya Kusuma ya, sudah melintas. Kereta dengan kelas eksekutif premium. Dan untuk kontur dari arah Kalisat menuju ke Jember itu turun teman-teman. Kita bisa lihat ya, keretanya kayak perosotan. Pukul 12:57 menit. Kereta api Ijen Express diberangkatkan kembali dari stasiun Kalisat. Di Kalisat juga ada kurs balas ya teman-teman, yang dimana untuk pasokan batu balas di Daop 9 dikirimnya dari stasiun ini. Kita bisa lihat di sebelah kanan itu ada gerbong kereta angkutan batu balas ya. Nah, untuk batu balas itu adalah batu-batu kecil yang bertebaran di sepanjang jalur kereta api. Nah, sebenarnya dari arah Kalisat ini ada jalur percabangan ke sana ya teman-teman. Jalur percabangannya itu ke arah Bondowoso kalau nggak salah. Namun sekarang statusnya jalur nonaktif. Sekarang ini perjalanan kereta Ijen Express sudah melintas di stasiun Garahan. Kita menuju ke stasiun Merawan ya. Dan untuk jalur dari arah Garahan menuju ke Merawan itu salah satu jalur ekstrim di Daop 9 yang memang di sini kontur tanahnya naik turun serta lintasan yang berkelok-kelok. Kalian juga bisa lihat untuk jalurnya. Ini tuh kayak hutan-hutan banget ya, pepohonan rindang, terus tidak begitu terlihat ada pemukiman warga. Ditambah lagi nanti kita bakal lewat ke terowongan Garahan dan juga terowongan Merawan, serta melewati titik tertinggi di Daop 9 Jember.
teman-teman bisa lihat ya, untuk kondisi di Merawan ini sekarang tengah hujan, terus cuacanya itu benar-benar syahdu banget. Karena kita bisa lihat kayak awan itu dekat banget ya teman-teman. Asli sih, jalur sini keren banget. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 13:38. Kita sudah tiba di stasiun Kalibaru dan untuk cuaca di sini sekarang hujan ya. Stasiun Kalibaru memasuki Kabupaten Banyuwangi, teman-teman. Waktu menunjukkan pukul 14.00. Sekarang kereta Ijen Express yang saya naiki telah tiba di stasiun Kalistail. Kondisinya masih gerimis ya teman-teman. Dan untuk stasiun Kalistail sekarang sudah memiliki kanopi. Jadi untuk akses naik turun penumpang itu lebih nyaman apabila dibandingkan dengan stasiun-stasiun sebelumnya. Nah, untuk penumpang dari kereta Ijen Express yang turun di stasiun Kalistail ini lumayan ya teman-teman, karena stasiun Kalistail salah satu stasiun di Kabupaten Banyuwangi yang penumpangnya itu rame banget. Saya beberapa kali naik kereta-kereta macam Tawang Alun, lalu kereta api Sri Tanjung, penumpang Kalistail ini banyak sih. Jadi ini dia untuk kereta Ijen Express di kelas eksekutif menggunakan armada kereta eksekutif stainless steel generasi pertama. Dari segi desain interior saya suka karena kelihatan simple, elegan, desainnya juga bagus ya teman-teman. Nah, untuk kereta eksekutif stainless steel ini bisa dibilang adalah standarisasi di kereta eksekutif yang nyaman untuk saat ini. Lalu dari segi fasilitas, di atas ini terdapat sebuah rak bagasi buat nyimpen barang-barang penumpang. Lalu ada juga lampu baca di sini yang masih menyala dengan normal ya. Lalu ada juga gantungan untuk menyimpan pakaian, plastik, dan lain-lain. Ada juga tirai di kebanyakan kaca seperti ini, roller blind. Namun untuk di single seat saat ini tuh belum ada tirai ya teman-teman, tapi menggunakan kaca film. Dan saya rasa kaca filmnya juga bagus sih, tidak terlalu gelap, namun panas yang masuk itu bisa di counter ya. Nah, dari segi legroom untuk kereta kelas eksekutif ini udah pasti lega banget teman-teman ya. Di sini juga ada sebuah kantong untuk nyimpan barang-barang kecil dan lain-lain. Ada footrest juga yang ketinggiannya bisa kita atur sesuai dengan kenyamanan. Lalu di sini juga ada meja untuk nyimpan botol, cup, dan lain-lain. Di bawahnya terdapat 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, dan juga laptop. Di sini ada tombol reclining yang apabila kita tekan, kursinya akan mundur ke mode rebahan. Dan ada juga meja lipat kecil di bawah handrest. Bisa kita gunakan untuk bekerja menggunakan laptop ataupun juga untuk makan. Untuk fasilitas toilet pada kereta Ijen Express di kelas eksekutif ini ada di satu sisi ruangan ya, paling dekat dengan kursi nomor 13. Nah, yang saya suka nih, toiletnya ini tidak dipisah berdasarkan gender ya teman-teman, sehingga untuk penumpang bisa menggunakan toilet mana saja yang kosong. Karena kan dalam satu kereta itu belum tentu penumpang wanita dan penumpang pria jumlahnya sama ya. Kadang lebih banyak pria, kadang lebih banyak wanita, seperti itu. Lalu untuk fasilitasnya kita lihat dulu di sini. Nah, dari segi luas toilet udah leluasa ya teman-teman. Dan fasilitasnya ada sebuah cermin dengan ukuran yang cukup besar. Lalu ada juga mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Gantungan untuk menggantung pakaian. Lalu ada tong sampah, ada juga tabung sabun di sini. Klosetnya sudah kloset duduk. Ada tombol flush untuk membilas, jet shower juga mengalir dengan normal. Di sini ada sebuah pegangan
dan ada juga pewangi ruangan. Pada pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, kereta Ijen Express telah tiba di stasiun Temuguru. Namun nampaknya untuk penumpang tidak ada yang turun saat ini di stasiun Temuguru ya teman-teman. Sekarang kita ada di elevasi 196 meter di atas permukaan air laut. Jadi untuk kontur dari arah Merawan tadi sampai ke Banyuwangi bakal turun terus. Oh itu tuh ada tuh penumpang yang turun. Cuman nggak banyak ya, kayak ada 2 atau 3 orang doang. Sekarang jam 14.28 ya. Kita diberangkatkan kembali dari stasiun Rogo Jampi. Nah, di Rogo Jampi juga ini hujan deras, teman-teman. Kayak di Kalibaru tadi. Oke, teman-teman. Jadi sekarang ini waktu menunjukkan pukul 14.29 ya. Kita barusan itu diberangkatkan dari stasiun Rogo Jampi, dan setelah dari Rogo Jampi akan berhenti kembali di stasiun Banyuwangi Kota lalu ke stasiun Ketapang sebagai tujuan akhirnya. Sebelum itu saya mau share dulu sedikit seputar perjalanan naik kereta Ijen Express kali ini. Yang pertama, kereta Ijen Express merupakan salah satu kereta yang baru pada GAPK 2025. Peresmiannya bertepatan dengan peresmian 4 kereta lain seperti kereta Cakrabuana, kereta Gunung Jati, kereta Madiun Jaya, dan juga Sancaka Utara. Untuk kereta Ijen Express ini melayani perjalanan dari Kota Malang menuju ke Banyuwangi. Startnya dari Malang pagi-pagi sekitar jam 7.50 waktu Indonesia Barat. Namun untuk keberangkatan dari Banyuwangi ke Malang di malam hari sekitaran pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Bisa dibilang untuk kereta Ijen Express ini salah satu kereta yang sudah lama sekali ditunggu oleh warga Malang dan juga warga Banyuwangi, dikarenakan sebelumnya hanya ada satu kereta penglaju Malang-Banyuwangi, yaitu kereta api Tawang Alun. Sekarang udah cocok banget ya, ada perjalanan pagi juga dari Malang, yaitu kereta Ijen Express ini dengan 2 kelas layanan. Ada kereta kelas eksekutif dengan harga tiketnya Rp265.000, lalu ada juga kereta kelas ekonomi di harga Rp175.000. Untuk saya sendiri, sekarang duduknya di kereta kelas eksekutif ya teman-teman. Dari segi kenyamanan, kereta eksekutif stainless steel ini udah menjadi standarisasi kereta eksekutif yang nyaman saat ini. Lalu dari segi guncangannya selama di perjalanan menurut saya masih nyaman. Peredam suaranya juga bagus, dan selama di perjalanan saya tidak merasakan kepanasan sedikit pun. AC-nya ini cenderung adem ya teman-teman. Lalu untuk perjalanan naik kereta Ijen Express, apakah worth it? Saya rasa masih worth it ya di harga segitu, karena mengingat untuk perjalanan yang cukup lama dari Malang menuju ke arah Banyuwangi sekitaran 7 jam. Namun ada satu kekurangan yang mengganjal di pikiran saya. Kenapa? Ini kan namanya Ijen Express ya teman-teman. Express itu disematkan untuk kereta-kereta yang biasanya cepat. Tapi kenapa kereta Ijen Express ini waktu tempuhnya lebih lama dari kereta Tawang Alun yang notabene kereta ekonomi bersubsidi? Saya nggak tahu sih akan hal itu ya. Mungkin kereta Ijen Express ini secara jadwal lebih banyak kalah bersilang gitu teman-teman. Ya, mungkin itu aja untuk perjalanan kali ini naik kereta Ijen Express. Semoga kereta ini bertahan lama dan bisa menjadi alternatif pilihan bagi teman-teman yang mau dari Malang ke arah Banyuwangi ataupun juga sebaliknya. Sesaat lagi akan tiba di tujuan akhir, stasiun Ketapang, jadi kita sekalian siap-siap dulu. Teman-teman bisa lihat ya, untuk penumpang di kereta eksekutif 1 rata-rata turunnya di stasiun Banyuwangi Kota. Sekarang waktu menunjukkan pukul 14.39. Kita sudah tiba di stasiun Banyuwangi Kota.
Dan ini adalah stasiun yang lebih dekat ke kota Banyuwanginya ya teman-teman. Bisa dilihat untuk penumpang yang turun di stasiun Banyuwangi kota ini lebih rame ya. Dan selama saya naik kereta, seperti biasa kejadiannya itu selalu sama. Penumpang di Banyuwangi kota ini cenderung lebih banyak dibanding dengan penumpang yang turun di stasiun Ketapang. Karena stasiun ini lebih dekat dengan kotanya, namun untuk teman-teman yang mau nyebrang ke Bali, bablasnya ke stasiun Ketapang. Yeah. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at the final station, Ketapang Station. Please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Ya, sekarang jam 14.55 tepat. Kereta Ijen Express memasuki stasiun Banyuwangi Ketapang. Wah, ternyata di sini juga gerimis ya teman-teman. Aduh, kanopinya kurang panjang. Yang turun di Ketapang nggak terlalu banyak ya. Sedikit sih. Lebih banyak di Banyuwangi kota tadi. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan kurang lebih selama 7 jam dari kota Malang, sekarang saya sudah tiba di Banyuwangi, stasiun Ketapang. Itu saja barusan untuk perjalanan naik kereta api Ijen Express, salah satu kereta terbaru di GAPK 2025. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.